Pak Joko ini adalah pemain salah satu yang dijuluki Kanjel sama teman-teman waktu dia di Arema. Nggak tahu kenapa karena dia dijuluki Kanjel, apakah dia sangat banyak ilmunya atau sangat senang nganjil? Saya nggak tahu juga. Joko Susilo aja yang kita masukkan apa penjara lah istilahnya begitu. Saya loyalitas di Arema saya tidak terbatas, tidak urusan. Yang penting gajian saya penuh, saya hanya begitu. Iya, kamu juga gajian penuh. Iya, bonus dapat. Oke, saya mau. Pak Joko ini pada saat saya junior dia selalu diperbantukan di senior. Mungkin kalau berapa hari mungkin ke junior. Pada saat itu memang kita lebih dekat ke almarhum karena sering tiap hari kumpul sama dia. Dan pada saat itu yang mempromosikan nama-nama untuk ke senior atas rekomendasi beliau juga. Terus tahun berapa itu? 2008 pada saat itu terdapat nama-nama saya, Sunarto, Ribut untuk mengikuti seleksi, bukan seleksi sih, kayak ikut latihan bersama lah ya. Mungkin alasan kenapa apa itu? Kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa semua itu settingan. Jadi semua settingan artinya apa? Meskipun saya di senior, karena saya di senior saya bisa mengambil ilmu dari senior, saya sampaikan ke di akademi. Ini juga atas persetujuan persetujuan dari klub ya Arema sendiri, karena memang ingin komitmen untuk memajukan ini. Dan kebetulan memang saya bisa di senior dan saya tetap statusnya saya adalah di pelatih akademi, mungkin lebih kerennya saya di direktur teknik di situ. Saya juga selalu mengawasi, dan latihan-latihan apa yang harus yang ada di senior kemudian kita adopsi di ini terus saya sampaikan ke almarhum. Jadi makanya berjalan sangat baik sekali. Waktu di latihan kadang juga saya datang. Saya akan melihat selalu perkembangan pemain-pemain gini. Semua Setio sendiri hasil kayak fisikal ini ukurannya ini apa yang kurang gini selalu saya pantau untuk kita upgrade lagi, kita tingkatkan lagi. Terus kemudian siapa-siapa yang kita naikkan, memang saya ada akses di senior, tapi saya harus komunikasi dengan Coach Setio dan ini sangat-sangat bagus sekali untuk kerjasama kita. Tapi kan itu termasuk nama Pak Joko sendiri yang dibenarkan misalkan dari pelatih senior. Malah ketika kok nih pada saat itu Pak Joko almarhum jarum itu. Tapi saya punya keyakinan karena mampu dan itu kembali lagi saya ini pintar untuk ini bisa, mohon maaf bukan sombong, tapi saya punya ide itu. Iya, sekarang zaman saya saat Arema main, sebelumnya yang main siapa? Akademi. Iya. Sekarang tidak bisa. Kenapa dulu bisa? Yang itu yang saya undang apa? Orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya saya suruh masuk bayar penonton di Arema, tentu pemasukan dari Arema. Kemudian di pengumuman pemain saya sampaikan namanya, juga saya sampaikan orang tuanya, apa enggak bangga. Itu saya yang melakukan itu semua. Jadi alhamdulillah saya punya ide-ide itu dan ditangkap oleh teman baik saya, saudara saya Setio, dan ditangkap oleh manajemen dan semua dia disetujui. Berarti dulu waktu Arema senior dulu itu kalau Arema senior main pasti dari akademi itu selalu main duluan. Ternyata isinya ini dari Pak Joko. Saya baru tahu ya. Semoga tahun ini mungkin program itu bisa dilanjutkan lah. Itulah makanya saya kadang ya itu. Sekarang saya termasuk kan ngakali pengurus, ngakali semuanya. Karena ini lapangan bagus ditonton, pasti bagus anak buah saya. Apalagi namanya anaknya dia. Itu kan saya ngakali terus. Tapi yang saya akali pengurus juga mau waktu itu. Termasuk saya juga di senior, karena kalau saya senior, saya bisa mengadopsi mereka juga setuju pengurus. Tapi kan saya juga enak semua. Termasuk jangan lupa yang membuat gawang, jaring-jaring semua kita juga bikin. Iya. Dulu waktu akademi memang lapangan kita bagus banget. Iya. Di antara yang lain dari rumput, gawang, terus kun
Semuanya. Pak Joko, saya mulai sama Pak Joko kelas 2 SMP sampai sekarang. Umur berapa? Sampai 30 tahun sama Pak Joko, sama beliau. Karena saya nggak bisa membedakan kamu dulu dengan sekarang karena kamu terus sama aku. Iya. Jadi sampai sekarang saya tidak bisa membedakan. Normal dia. Jadi memang dia merangkak dari bawah. Dia kerja keras dari bawah sampai dia pingsan di lapangan Rintoyono yang sampai mau nangis. Saya tahu sekali. Jadi dia merangkak dan kerja keras melatihan dimanapun. Jadi saya nggak melihat perubahan sama dia. Saya juga nggak merasa apa karena terus sama saya ngawasi karena dia istilahnya merangkak terus berjalan untuk itu. Dan itu saya pernah Pak Joko ngomong kayak gitu, jadi saya ingat pada saat dulu itu saya kena beneran kepala Pak Joko, sampai pingsan sampai lupa ya. Beliau ini yang menyelamatkan saya di rumah sakit dan akhirnya saya sadar. Mungkin karena saya terlalu lama jadi saya bisa manggil dia Bapak, mungkin saya bisa juga. Mungkin separuh hidup saya juga sama dia. Arema untuk Pak Joko ini apa? Kenangan yang masih teringat banget sebagai pemain. Arema itu apa sih sebenarnya? Keluarga? Saya nggak bisa menyampaikan karena saya ada semua di situ. Iya. Saya melakukan semua itu dan Arema juga berbuat untuk saya semua itu. Jadi saya sulit menyampaikan apa arti Arema buat saya. Segalanya. Ya, saya ada untuk Arema ada untuk berada di kehidupan saya. Jadi sangat sulit. Kalaupun saya sekarang tidak di Arema ini profesional normal di situ. Tapi contohnya meskipun saya tidak di Arema, sebagai saya pembina Udi Akademi, saya 24 jam untuk akademi. Saya akan membantu itu. Untuk yang lain aja saya maksimal, apalagi akademi. Apalagi Pak Joko ya Arema. Saya tahunya sih itu. Apa sih pesan Pak Joko untuk anak-anak akademi sekarang? Biar bisa menjadi pemain itu pesannya apa? Sedikit ya, saya bilang sedikit meniru yang sudah ada sekarang di Arema seperti Dendi, seperti Alfarisi, sedikit meniru itu. Yudo termasuk sedikit meniru. Saya bilang sedikit karena masih bisa melakukan melebihi nanti Alfarisi, Dendi, Yudo pasti akan bisa. Apa itu? Percaya sama pelatih. Karena saya juga sudah berbicara sama pelatih ini apa yang bisa dilakukan untuk lebih dari keberhasilan seorang Dendi, seorang Alfarisi pasti akan bisa. Karena kita sekarang belajar. Jadi itu. Jadi sedikit apa yang dilakukan Dendi, Alfarisi itu ya. Pak Joko, 3 kata buat saya Pak Joko. Ulet, pintar ya. Dia ada taktik seperti saya sebetulnya, banyak ada ide. Itu kerja keras. Mungkin karena itu ya, hampir saya sebetulnya ya agak niru-niru Pak Joko karena apa itu dia itu emang kancilnya itu jadi saya sedikit meniru lah. Banyak pemain-pemain atau senior-senior kayak Purwaka Yudi, terus Waluyo, terus menirukan jadi anaknya Joko Susilo. Jadi ya itulah teman-teman. Pak Joko, harapan Pak Joko ke saya apa ke depannya? Harapan saya tetap masih bekerja atau berjuang maksimal untuk Arema. Tapi harapan saya harus lebih besar dari yang sekarang dilakukan. Mungkin sekarang hanya seorang pemain ya, tapi di Arema apalagi seorang Dendi yang notabene dari awal dia di Arema terus, dia harus menjadi memang figur sebagai seorang pemain dan figur di luar sebagai seorang Arema. Dan nanti pun juga dia harus sedikit menyampaikan keilmuan atau pengalamannya kepada adik-adiknya, karena ini yang dibutuhkan untuk mensupport adik-adiknya. Kayak Pak Joko menyampaikan ke pelatih-pelatih akademi, dia selalu membagi ilmunya ya, tanpa bayar gratis ya. Bayar lo kayak sekolah larang-larang dikekno gratis ya. Itu kelebihan dan ini untuk semua pelatih, terutama di Malang Raya, apalagi akademi. Malang Raya aja 24 jam dia. Saya siapkan juga
proyektor, saya siapkan semuanya. Kalau mau buku silakan, tapi kalau mau file yang soft file. Kesibukan Pak Joko sekarang apa sih? Selama ini loh, sekarang ini libur sekarang. Selama ini tentu saya harus memantau sebagai saya profesional di Kediri. Ya saya harus memantau latihan sana, saya diskusi. Kemudian saya juga bikin program-program yang kira-kira kemarin kekurangan-kekurangan yang harus bisa saya lakukan. Kemudian saat itu saya juga membuat sekarang menyelesaikan tulisan saya tentang pembinaan yang dulu saya cari bertahun-tahun. Dan kebetulan saya sekarang sudah mulai D sampai A sudah saya lakukan kursus, dan saya ada 10 kali kursus. Dan kalau saya di profesional di Kediri, saya bermain saya di situ bekerja profesional, bagaimana meningkatkan prestasi, bagaimana menang, bagaimana juara, bagaimana yang terbaik. Tapi di lain sisi itu, dari 10 kali saya kursus ada keilmuan yang untuk development pengembangan ini yang harus saya sampaikan. Makanya tadi saya sampaikan kita harus cuma-cuma. Iya, sebagai amal istilahnya bagi saya. Menurut saya, figur seorang Pak Joko ini adalah seorang sang legenda karena di masa kejayaannya dia dilakukan di Arema, dia membawa Arema juara, dia menjadi pelatih akademi, dia membuat bibit-bibit akademi sampai pemain senior, dan sekarang menjadi pelatih senior juga pernah membawa prestasi, dia sudah membawa juara. Dan sekarang Pak Joko sekarang mempunyai lisensi A Pro tertinggi di dunia, dan cuma berapa orang? Di Indonesia 20 orang. Nah, 24 itu 20 orang. 20 orang. Dan itulah kenapa saya sekarang menyebut sosok Pak Joko ini adalah seorang sang legenda. Nah, ini salah satu baju untuk kenang-kenangan yang saya nah ini kenang-kenangan dari luar biasa. Anak ke bapaknya aja ini. Kalau saya bukan kaosnya, tapi silaturahmi ke sini sudah sangat-sangat menyenangkan hati saya. Dan itulah seorang bapak kepada anaknya. Sekarang anaknya kandungnya dia hampir sesaya. Semoga dia menjadi lebih hebat dari saya. Amin. Amin. Jangan lupa subscribe, like, komen, share YouTube channel Dendi 41 Santoso. Salam satu jiwa, Arema.